materi pertama yang akan disampaikan oleh Miki kepada Miki. Yang pertama, pengertian polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok adalah fenomena psikologis di mana sikap atau pandangan individu dalam suatu kelompok menjadi lebih ekstrem setelah mereka berdiskusi atau berinteraksi dengan anggota kelompok yang memiliki pandangan serupa. Proses ini terjadi ketika anggota kelompok saling mempengaruhi, memperkuat pandangan satu sama lain, dan akhirnya menghasilkan keputusan atau sikap yang lebih radikal dibandingkan dengan posisi awal masing-masing individu. Selanjutnya, klasifikasi polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok adalah fenomena di mana pendapat, sikap, atau perilaku individu dalam sebuah kelompok menjadi lebih ekstrem atau tajam setelah berdiskusi atau berinteraksi dengan anggota lain dalam kelompok tersebut. Yang pertama ada polarisasi positif. Ketika kelompok memperkuat pandangan atau sikap yang lebih positif, solidaritas dan kerjasama antar anggota kelompok meningkat. Yang kedua, polarisasi negatif. Ketika kelompok memperburuk sikap dan pandangan negatif terhadap kelompok lain yang mengarah pada ketegangan atau konflik antar kelompok. Selanjutnya ada teori polarisasi kelompok. Teori polarisasi kelompok dalam psikologi sosial menjelaskan bagaimana diskusi dalam kelompok dapat mengarah pada pandangan yang lebih ekstrem daripada sikap awal individu. Awalnya, teori ini dikembangkan untuk memahami pergeseran yang terjadi dalam sikap kelompok setelah anggota kelompok berdiskusi tentang suatu topik. Ada beberapa teori dan penjelasan yang membantu memahami mengapa polarisasi kelompok terjadi. Teori yang mendasari polarisasi kelompok melibatkan beberapa pendekatan psikologis. Salah satunya yaitu teori perbandingan sosial, di mana individu cenderung menilai pandangan mereka dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain dalam kelompok. Ketika seseorang melihat pandangan mereka lebih moderat daripada pandangan orang lain, mereka mungkin merasa terdorong untuk mengadopsi pandangan yang lebih ekstrem agar sesuai dengan kelompok. Selain itu, teori persetujuan sosial menjelaskan bahwa anggota kelompok memperkuat pandangan mereka karena mendapatkan dukungan dan persetujuan dari anggota lain. Hal ini membuat pandangan mereka semakin radikal seiring waktu. Selanjutnya, faktor penyebab polarisasi. Yang pertama ada ideologi atau keyakinan yang berbeda. Perbedaan dalam ideologi politik, agama, atau nilai-nilai sosial dapat memicu polarisasi. Ketika individu memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai isu-isu dasar, hal ini dapat menyebabkan terbentuknya kelompok. Faktor yang kedua yaitu media dan informasi yang terpolarisasi. Konsumsi berita dan informasi dari sumber yang biasa atau partisan dapat memperkuat polarisasi media yang memihak pada satu kelompok. Dapat menyajikan informasi secara selektif atau menekankan aspek-aspek yang memperburuk perbedaan sehingga memperkuat sikap eksklusif antar kelompok. Faktor yang ketiga yaitu kesamaan identitas sosial. Anggota kelompok cenderung membentuk identitas bersama yang mengarah pada pandangan yang serupa. Ketika individu merasa memiliki kesamaan dalam identitas sosial seperti agama, politik, atau budaya, mereka lebih cenderung mengadopsi pandangan yang lebih ekstrem untuk menegaskan keberadaan kelompok mereka dan membedakan diri dari kelompok lain. Faktor yang keempat yaitu pengaruh kepemimpinan. Pemimpin yang kuat dan dominan dapat memainkan peran besar dalam mengarahkan pandangan kelompok. Pemimpin yang mendorong posisi ekstrem atau yang memiliki pandangan sangat kuat dapat mempengaruhi
mempengaruhi anggota kelompok untuk mengadopsi sikap yang lebih radikal. Kepemimpinan yang terfokus pada satu sudut pandang seringkali memperburuk polarisasi dengan mengurangi ruang untuk perbedaan pendapat. Faktor yang kelima yaitu perbedaan status dan kekuasaan dalam kelompok. Anggota kelompok yang memiliki status atau kekuasaan lebih besar seringkali dapat mempengaruhi pandangan kelompok secara keseluruhan. Individu dengan pengaruh yang lebih besar cenderung memperkuat sikap ekstrem, sementara anggota lain mengikuti karena kekhawatiran kehilangan posisi atau pengaruh dalam kelompok. Faktor yang ke-6 yaitu pengaruh emosi dan perasaan. Polarisasi kelompok seringkali diperburuk oleh emosi yang kuat seperti rasa takut, kemarahan, atau kebencian terhadap kelompok lain. Emosi ini sering memicu reaksi ekstrem terhadap pandangan yang berbeda, yang memperburuk ketegangan dan perpecahan dalam kelompok. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan sebelum, yaitu materi tentang efek yang ditimbulkan polarisasi. Yang pertama yaitu meningkatnya konflik sosial. Polarisasi dapat memperburuk ketegangan antara kelompok yang berbeda, yang berpotensi memicu konflik sosial, protes, atau bahkan kekerasan. Ketika pandangan yang berlawanan sulit untuk didamaikan, gesekan antar kelompok menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua, diskusi publik yang tidak sehat. Polarisasi cenderung mengurangi kualitas diskusi publik karena argumen lebih sering didasarkan kepada emosi atau kepentingan pribadi daripada fakta atau kebenaran fikih. Hal ini dapat menghambat dialog yang konstruktif dan solusi masalah yang efektif. Kemudian fragmentasi sosial. Masyarakat menjadi lebih terpecah di mana individu cenderung berinteraksi dengan kelompok yang sepemikiran, echo chamber. Akibatnya mereka semakin sulit untuk memahami perspektif pihak lain yang memperburuk ketegangan sosial. Kemudian yang keempat, radikalisasi pandangan, di mana pandangan yang awalnya moderat bisa berkembang menjadi ekstrem setelah berdiskusi dalam kelompok yang homogen. Anggota kelompok cenderung mengadopsi posisi yang lebih kuat dan tidak kompromistis, membuat mereka semakin terpisah dari pandangan yang lebih moderat atau berbeda. Yang kelima yaitu peningkatan ketegangan antar kelompok, dan di mana polarisasi memperburuk hubungan antara kelompok dengan pandangan yang berbeda. Ketika pandangan dalam suatu kelompok semakin ekstrem, mereka cenderung melihat kelompok lain sebagai lawan atau ancaman. Hal ini memperburuk ketegangan dan menciptakan polarisasi antar kelompok yang lebih besar. Yang keenam yaitu perpecahan sosial. Ketika polarisasi berkembang dalam skala yang lebih luas, misalnya dalam masyarakat atau negara, perbedaan yang tajam antara kelompok dapat menyebabkan perpecahan sosial. Masyarakat menjadi terfragmentasi dan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda sulit untuk bekerja sama atau mencapai konsensus dalam isu-isu penting. Yang ketujuh yaitu meningkatkan ketidakpercayaan. Ketika kelompok mengalami polarisasi, rasa ketidakpercayaan antara kelompok yang berbeda meningkat. Setiap kelompok cenderung menganggap kelompok lain memiliki agenda yang merugikan atau tidak sah. Ketidakpercayaan ini dapat mengarah pada konflik terbuka atau ketegangan yang tidak mudah diselesaikan. Kemudian mengurangi kualitas diskusi. Diskusi dalam kelompok yang terpolarisasi cenderung menjadi tidak konstruktif ketika anggota kelompok hanya saling memperkuat pandangan mereka tanpa mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Diskusi yang seharusnya menghasilkan solusi atau pemahaman baru malah hanya memperburuk perbedaan yang ada.
Karena ketika kelompok diskusi, pendapat mereka cenderung menjadi lebih ekstrim, baik ke arah yang lebih konservatif maupun lebih liberal. Kemudian perbandingan sosial cenderung menyesuaikan diri dengan pendapat orang lain, terutama dalam kelompok yang kita anggap penting. Ketika menunjukkan pendapat yang lebih ekstrim, kita mungkin akan menyesuaikan diri untuk terlihat lebih konsisten dengan kelompok. Sekianlah hasil diskusi materi dari kami. Saya sebagai moderator, jika ada